Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya banati as-shalihat, as-sanah al-khamisah A. Kaifa halukunna? Alhamdulillah fi hadzal yawm al-mubarak tastami'una marratan ukhra ila darsil aqidah ma'i al-ustadzah Ade Husna. Wal yawm insyaallah sanadrus an hadza mawdu' yakni al-imanu bil ghaibi, ya, iman terhadap yang gaib. Idza ma'kunnal kitab iftahna as-safhah al-khamisah wa salasin ila ma ba'daha wa nabda darsana al-yawm biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, al-imanu bil ghaib, iman terhadap yang gaib. Mal maksud minal ghaib? Ya, kalau iman semuanya sudah kita pelajari ya di semester lalu. Apa itu maksudnya iman? Sudah kita jelaskan bersama. Silakan dibuka lagi catatannya. Nah, sekarang kita bahas ini. Gaib ya. Iman terhadap yang gaib. Mal maksud minal ghaib? Aywa. Hadza huwa al-ghaibu masdarun. Nah, secara bahasa ya, gaib itu adalah masdar. Asli katanya apa? Ghaba yaghibu ghaiban. Ya. Masdar. Yusta'malu fi kulli ghaibin 'anil hasah, ya. Ini kalimat ghaib ini digunakan untuk segala sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dijangkau, ya, 'anil hasah, oleh panca indera, ya, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa disentuh. Nah, itu semuanya digunakan kalimat ghaib, menggunakan kalimat ghaib, ya. Ulima aw lam yu'lam, yang sudah diketahui ataupun yang belum diketahui, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang kita ketahui atau tidak kita ketahui, ya, itu termasuk ke dalam sesuatu yang gaib. Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya. Wal imanu bil ghaibi. Nah, iman terhadap yang gaib itu adalah min sifatil mu'min, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, ya. Jadi sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, kita harus beriman juga terhadap yang gaib, yang tidak tampak oleh mata, ya. Kama qala ta'ala, hadhihi min suratil Baqarah al-ayah al-ula ila tsalisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Alif lam mim dzalikal kitab, ya, kitab itu Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa, bertakwa. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, mereka adalah orang-orang yang beriman, percaya terhadap sesuatu yang gaib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga mereka adalah orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu, ya, baik itu yang sudah kita ketahui ataupun kita tidak ketahui, istilahnya, ya, itu ada yang gaib. Nah, ya, seperti apa maksudnya? Kelanjutannya, aywan wasil al-bayan wa insyaallah sawfa tafhamna. Wa qila fi ma'na imanihim ra'yani. Nah, ini dikatakan bahwasanya dalam beriman kepada yang gaib itu ada dua pendapat. Siapa yang berkata maksudnya di sini? Ya, tab'an al-ulama, ya, para ulama berkata ada dua pendapat dalam mengimani yang gaib itu. Awalan, annahum yu'minuna bima kana ghaiban 'anil hasah mimma ja'al khabar bihi 'anillah ta'ala wa 'an rusulihi alaihimus salatu wassalam. Yang pertama itu pendapatnya adalah annahum yu'minuna bima kana ghaiban. Percaya, ya, mengimani terhadap segala sesuatu yang gaib, yang tidak tampak 'anil hasah, oleh indera kita. Ya, mimma ja'al khabar bihi, yang mana sudah datang
kabarnya, sudah datang riwayatnya, sudah datang beritanya, sudah ada kisahnya ya, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang Rasulnya, dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulnya. Rasulullah itu bukan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam saja ya, alaihim sholatu wassalam, him berarti banyak ya, yang diutus kepada umat yang diutus kepada umat Nasrani ya, yang diutus kepada umat Yahudi, itu juga termasuk Rasulullah ya, termasuk utusan Allah. Nah, kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut ya, disampaikan oleh para nabi. Dalam Al-Qur'an disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disampaikan oleh disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Misalkan tentang Isra Mi'raj dalam Al-Qur'an. Nah, apakah itu goib atau tidak? Kendaraan apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk naik ke Sidratul Muntaha? Buraq ya, sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita ketahui. Nah, kita harus mengimani itu karena itu sudah ada al-khabar bihi anillah ya, sudah ada dalam Al-Qur'an ya. Kemudian juga tentang kisah-kisah para anbiya, para nabi ya, yang diriwayatkan dalam hadis, itu juga harus kita imani ya. Kemudian selanjutnya, annahum yu'minuna billahi ta'ala halal ghaibi kama yu'minuna bihi halal hudur ya. Orang yang beriman juga harus mengimani sesuatu yang goib, kama yu'minuna bihi halal hudur, sebagaimana dia mengimani sesuatu yang hadir, yang ada ya. Bi khilafil munafiqin, berbeda dengan orang-orang yang munafik ya. Kalau orang munafik itu kadang tidak tidak mempercayai yang gaib ya, tidak meyakini bahwa di kiri dan kanannya ada malaikat ya, melakukan segala sesuatu tanpa meyakini bahwa dia dipantau selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah selalu ada ya, malaikat selalu mencatatnya. Itu salah satu tandanya orang munafik. Wala munafat bainal ma'nayaini fala budda minal amrayni fil mu'min. Nah, la munafat. Munafat ini sesuatu yang kontradiksi, nafyun ya, sesuatu yang bertolak belakang. Tidak ada sesuatu yang bertolak belakang, tidak ada sesuatu yang berbeda bainal ma'nayaini, antara iman terhadap yang gaib dan juga iman terhadap yang hudur, yang hadir, yang tampak ya. Fala budda minal amrayni fil mu'min, maka dalam jiwa seorang mukmin itu harus ada la budda minal amrayni, dua perkara itu, yaitu iman terhadap yang gaib dan juga iman terhadap yang tampak. Iman terhadap yang tampak itu yang seperti apa? Yang bisa kita lihat, yang bisa kita genggam. Contohnya Al-Qur'an ya. Itu kita harus imani karena dia adalah kitab suci kita, yang termasuk ke dalam iman terhadap yang gaib, iman terhadap malaikat. Malaikat tidak tampak oleh kita, tapi tentu itu harus kita imani juga. Ya, anak-anakku yang soleha, hal fahimtunna? Alhamdulillah, in lam tafhamna is'alnani la tastahi bisu'al ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan, dengan senang hati insyaallah kita akan bahas bersama. Wa fil usbu al-ati insyaallah na'ti ila hadal mawdu, yakni asarul iman bil ghaib fi aqidatil muslim. Ya, ini ada yang salah sedikit, mohon maaf, kita koreksi sebentar, bukan ghaqidah ya, aqidah. Kita koreksi sebentar ya. Ini insya Allah akan kita bahas minggu depan. Jadi bahwasanya, sebentar ya, bahwasanya asarul iman bil ghaib ya, iman terhadap yang gaib itu ada asarnya, ada pengaruhnya ya, fi aqidatil muslim, dalam keyakinan seseorang muslim. Keyakinan seorang muslim. Maka dari itu, seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang bertakwa itu harus mengimani terhadap yang gaib. Kenapa? Karena ada asar, ada pengaruhnya. Insyaallah hadihi nabahas fi al-usbu'il ati wa nakhtatim darsana al-yawmi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Arsallahu an yu'tiyana shihah wal 'afiyah wa ashkurukunna 'alal ihtimam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.